Salam sahabat saksi, jumpa lagi dalam program Salam dan Refleksi. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus menyertai sahabat saksi semuanya. Sahabat saksi, firman Tuhan pada pagi hari ini saya ambil dari Wahyu 3 ayatnya yang ke-1. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu, membangunkan kami pagi hari ini untuk beraktivitas. Namun sebelum kami beraktivitas, kami mau mendasari langkah kami dengan kebenaran firman-Mu. Memberi wahyu kepada kami, pengertian kepada kami, untuk mengerti, untuk melakukan segala firman-Mu. Dalam nama Yesus kami beri. Sahabat saksi, beberapa waktu yang lalu saya belajar membuat cangkokan jambu air dari jenis Green Giant, dimana menurut para petani Green Giant itu varietas unggul karena 1 kilonya hanya 4-5 buah jambu. Nah, ketika turun cangkok, saya tanam dalam polybag. Saya melihat, waduh, baru 2 hari udah bagus ini, ada tunas-tunas yang baru yang muncul. Tapi selang seminggu, aduh, ternyata daun-daun tua yang saya sisakan separuh lembar itu mulai mengering. Dan tunas-tunas hijaunya mulai layu. Ya, 2 minggu kemudian cangkok saya mengering total. Aduh, ini nampak menipu saya. Awalnya hidup, tapi hidupnya hanya kamuflase dan pada akhirnya mati. Dan tema saya pada pagi ini adalah dikatakan hidup tetapi mati. Nah, apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada malaikat jemaat di Sardis itu adalah sebuah peringatan kepada jemaat di Sardis. Jemaat di Sardis dikatakan, engkau dikatakan hidup, tetapi sebenarnya mati. Apa toh yang dimaksud Tuhan Yesus dengan hal yang demikian? Siapa saksi? Kita tahu kota Sardis adalah sebuah kota perdagangan yang makmur, terletak di tebing yang tinggi, dan itu menjadi nilai positif aman dari serangan musuh. Kondisi yang makmur, aman, nyaman, ternyata membuat jemaat Sardis justru malah berkompromi dengan dunia dan melupakan Tuhan. Jemaat di Sardis ya masih berdiri, masih beraktivitas, masih beribadah, terlihat baik, terlihat menarik, tapi ternyata itu hanya rutinitas agama semata. Oleh sebab itu Yesus berkata, sesungguhnya engkau itu mati, walaupun nampaknya hidup. Mengapa Tuhan Yesus berkata demikian kepada jemaat di Sardis? Teguran ini keras loh. Teguran ini menyakitkan. Engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Dan ketika saya melihat apa yang dikerjakan oleh jemaat di Sardis, ternyata mereka tidak merespon apa yang dikehendaki oleh Kristus. Istilah mati atau hampir mati dalam ayat yang kedua itu adalah sebuah gaya bahasa, semacam gaya bahasa yang ingin menunjukkan bahwa jemaat di Sardis tidak mau merespon apa yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus Kristus. Mereka seperti patung, ya ada, tapi kan tidak bisa mendengar. Atau mungkin seperti seorang anak yang ditegur oleh orang tuanya lebih dari 1 kali. Dia tidak merespon teguran pertama, padahal dia memiliki telinga. Oleh karena keinginannya lebih besar daripada orang tuanya, dan tentu tidak akan menghiraukan suara orang tuanya. Nah, sahabat saksi, apabila seorang terus melanggar, tidak mau mendengarkan firman Tuhan, maka suara hati nuraninya lama-kelamaan menjadi hilang, tak terdengar.
pemberontakan tentu akan terjadi, dan itu akan mematikan terang Kristus. Dan sekumpulan orang-orang mati ya, akan membentuk organisasi yang mati. Kebijakan yang dibuat pun juga akan mati. Ini yang jadi teguran terhadap jemaat di Sardis. Mereka seolah hidup, mereka makmur, mereka aman, mereka nyaman, tapi rohaninya mati. Karena apa? Karena mereka tidak meresponi firman Tuhan yang mereka dengar. Mereka juga tahu secara pribadi. Sahabat saksi, untuk pembelajaran dari jemaat di Sardis ini menjadi peringatan bagi kita semua. Kita tahu firman Tuhan, kita mendengar firman Tuhan, namun bagaimana respon kita? Apa kita melakukan? Apa kita mengerjakan dalam kehidupan kita? Atau justru malah seperti jemaat di Sardis? Yang penting ritual ibadahnya dikerjakan, ya minggu beribadah, atau mungkin hari yang lain beribadah, pagi beribadah, tetapi tidak pernah merespon firman Tuhan. Jika itu yang terjadi, jangan salahkan Tuhan sebagai imam besar yang akan meneliti kehidupan pribadi lepas pribadi, dan pada akhirnya ya dia sebagai hakim tentu akan berkata kepada kita, sebenarnya engkau itu mati, tapi kelihatannya engkau itu hidup. Tentu itu akan menyakitkan diri kita. Oleh sebab itu, mari kita mau meresponi firman Tuhan, firman yang kita tahu, firman yang kita baca, firman yang kita dengar, sehingga kita tidak akan dikatakan engkau mati walaupun namanya engkau, tetapi kita hidup. Dan memang kita hidup karena kita menghidupi firman Tuhan. Kiranya Tuhan berkati kita untuk tetap meresponi firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan Yesus, kami mau meresponi firman-Mu, melakukan firman dalam kehidupan kami, Engkau yang mengerjakan segala sesuatu yang baik dari apa yang kami dengar, dari apa yang kami tahu dari firman. Kami menyerahkan aktivitas kami mohon berkat dari Tuhan kami Yesus Kristus, berkat dari Allah Bapa, dan penyertaan Roh Kudus menuntunlah kami hari lepas hari. Amin.